diagnosisnya atau pernah dengar apa? Depresi. Depresi, terus baik, Kalau bipolar dok? boleh masuk juga. Terus apa? Kalau bipolar sendiri, apa sih tuh? Jangan sampai nanti kalian salah ya, maksudnya kayak orang awam. Bilangnya apa? Biasanya ketukar sama apa? Atau mempersepsikannya sebagai apa? Bipolar, dua, dua apa? Kepribadian berada. Bukan salah ya. Karena kita lagi bicara gangguan mood, maka bipolar juga termasuk gangguan mood, bukan gangguan kepribadian ya. Jadi yang namanya bipolar itu dua, bukan berarti dua kepribadian, tapi dua mood yang eh, bisa berbeda gitu ya pada waktu-waktu tertentu. Dan biasanya ini ada episode-episode. Jadi bukan kepribadiannya yang dua ya, beda lagi dengan gangguan kepribadian. Kita bahas ya. Eh, Tadi kita udah bahas tentang apa itu mood. Sudah terlihat slide Zoom-nya? Sudah dok. Sudah. Ya. Sudah dokter. Tadi kita sudah bahas bahwa gangguan mood itu adalah suasana perasaan yang pervasif dan bertahan lama. Ya, jadi dia mewarnai persepsi seseorang terhadap kehidupannya. Gangguan afektif ini dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi karena ini mood gitu ya, dia ada episode-episode. Apa sih episode itu? Maksudnya adalah namanya episode itu ada awal ada akhir gitu ya. Jadi kadang-kadang dia sehat-sehat aja normal gitu ya. Tidak dalam suatu kondisi episode tertentu yang terganggu. Tapi bisa tunggal, bisa pada saat yang sama juga terjadi beberapa, tapi biasanya dua ya, antara yang meningkat dengan yang menurun. Dari tingkat keparahannya, ini ada yang kita sebut maniak, atau kalau manik biasanya karena ini yang paling berat, paling parah, maka biasanya bisa disertai dengan gejala psikotik atau tanpa gejala psikotik. Kemarin kita dibahas ya tentang psikotik, jadi kita nggak bahas lagi. Kemudian ada yang namanya hipomania. Nah, mania dengan hipomania tentu lebih tinggi mania. Kemudian ada yang kita sebut depresi. Depresi itu ada grade juga, ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, ketika berat, maka bisa disertai dengan gejala psikotik gitu ya. Tapi kalau dia ringan sedang ya nggak boleh ya, nggak boleh ada gejala psikotiknya. Gitu. Kalau misalnya dia depresinya ringan, sedang, terus ada gejala psikotik, mungkin kita perlu analisanya detail lagi. Jangan nih suatu skizoafektif yang kemarin kita sudah bicarakan materinya ya. Kemudian kalau yang berat-berat gejalanya itu bisa disertai gejala psikotik ya. Nggak semua gangguan afektif atau gangguan mood itu akan disertai psikotik. Jadi ingat lagi urutannya, hierarkinya ada F0, F1, F2, F3 gitu ya. Tapi tidak semua F3 itu ada gejala psikotik. Nah, pada gangguan afektif bisa juga disertai dengan gejala-gejala somatik. Misalnya jadi sakit kepala, terus sakit perut, berdebar, atau nyeri-nyeri sendi, gitu bisa disertai. Jadi ada yang dengan gejala somatik atau yang tidak ada. Nah, kalau menurut PPDGJ 3, ini ada beberapa pembagian gangguan mood. Ada yang disebut episode manik, kemudian ada yang disebut gangguan afektif bipolar gitu ya. Jadi kalau pada saat episode manik ini biasanya di awal episode suatu gangguan mood ya.
Tapi kalau misalnya dia sudah 2 kali gitu ya, 2 kali mengalami suatu episode manik, maka dia akan berubah nanti menjadi gangguan afektif bipolar namanya. Kemudian ada juga gangguan episode depresi ketika ini awal atau pertama kali, kemudian kalau dia sudah beberapa kali mengalami depresi, maka diagnosisnya menjadi gangguan depresi berulang. Kemudian ada juga yang gangguan suasana perasaan yang menetap. Nah, ini pada kasus-kasus mood yang menetap naik turun gitu ya sepanjang hari dan sampai lebih dari 2 tahun, tapi nggak terlalu berat biasanya. Atau distimik, namanya siklotimik kalau dia naik turun. Kalau dia depresi terus tapi tidak memenuhi kriteria depresi berat gitu ya selama lebih dari 2 tahun, maka ini masuk dalam gangguan suasana perasaan menetap juga yang kita namakan distimik. Kemudian ada juga gangguan suasana perasaan lainnya dan gangguan suasana perasaan yang tidak terklasifikasi. Kalau menurut DSM-5 ini ada namanya depressive disorder dan bipolar dan related disorder. Ya, karena kenapa distimi masuk ke dalam depressive disorder, kemudian siklotimi juga masuk ke dalam bipolar karena dia moodnya naik turun juga, tapi lebih dari gangguan mood yang menetap dalam jangka waktu yang panjang. Nah, secara umum jadi pembagiannya seperti ini, gitu ya. Ada kita bagi menjadi depresi, kita menjadi kemudian ada yang bipolar dengan beberapa tipenya, kemudian ada gangguan mood karena kondisi medis umum, karena diinduksi zat juga bisa ini ya. Jadi kalau yang distimia itu adalah gangguan depresi yang jangka panjang, kalau depresinos itu yang tidak dapat diklasifikasikan ya. Ada yang siklotimia, tadi gangguan mood yang naik turun lebih dari 2 tahun. Kalau bipolar 1 itu ditandai adanya episode manik dan depresi. Kalau bipolar 2 nggak pernah sampai manik, tapi dia hanya hipomanik aja. Orang biasa juga kan punya perasaan ya gitu ya, ada moodnya kadang naik kadang turun gitu ya. Dia akan naik kalau misalnya ada sesuatu yang menyenangkan dan akan turun apabila ada sesuatu yang menyedihkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau pada orang normal batasannya tidak pernah mencapai suatu waktu tertentu yang dianggap patologis atau kriteria gangguan moodnya terpenuhi gitu. Dia hanya memang moodnya aja yang naik dan turun, tapi gejala-gejala lainnya tidak gejala tambahan lainnya juga tidak terlalu terpenuhi. Jadi dia masih rentang normal gitu ya, nggak sampai dia mencapai suatu kondisi yang hipomanik atau sampai melebihi dari hipomanik menjadi manik atau memenuhi kriteria depresi berat. Nah gitu ya, jadi dia hanya depresi-depresi yang ringan gitu ya, yang kemudian akan membaik dalam beberapa waktu. Nah, kalau bedanya gimana dengan bipolar atau gangguan mood nih? Kita lihat di grafik ini atau di siklus ini, kalau yang gambar biru itu gambaran bipolar 1. Tadi yang kita sebut nanti ada episode manis dan ada episode depresi yang berat. Gitu. Tapi ada kalanya pada bipolar itu mengalami suatu episode mood yang normal, dia menjadi eutimik lagi gitu ya. Nah, untuk menilai mood juga mohon nanti diperhatikan gitu ya, standar pemeriksaan pada psikiatri itu adalah memeriksa sendiri gitu ya. Jadi kamu bandingkan suasana perasaan kamu dengan pasien, dia lebih tinggi atau lebih rendah dari kamu gitu ya. Kemudian kalau bipolar 2 gitu ya, dia hipomanik aja gitu Kak, bukan yang manik. Sehingga kalau depresi biasanya dia lebih berat dan lebih panjang depresinya. Kalau
pada bipolar 2. Sedangkan pada kasus depresi gitu ya, dia hanya mengalami depresi-depresi aja berkali-kali walaupun nanti ada interval normalnya. Gitu. Nanti itu disebut gangguan depresi. Sampai di sini sudah cukup jelas atau enggak? Jadi ini konsep berpikirnya praktisnya seperti ini ya. Nanti untuk kriteria-kriterianya tentu kamu bisa ambil misalnya dari PPDGJ3 atau ICD-10 atau mau DSM-5 atau DSM-4. Kalau misalnya dalam mengambil suatu kriteria diagnosis pada misalnya kamu ambil ICD-10 atau PPDGJ3 tapi nggak terpenuhi kurang gitu ya, kamu bisa cari yang lain gitu ya, cari yang lain, klasifikasi lain. Jadi sampai kriteria itu bisa terpenuhi. Tapi jangan juga dicocok-cocokin gitu ya, dimasuk-masukin aja deh padahal nggak cocok gitu ya. Seperti itu, ini konsep yang ini mohon bisa dimengerti sehingga nanti akan memudahkan. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau gangguan bipolar, apa sih gangguan bipolar tadi ya? Dia masuk kriteria gangguan mood, bukan gangguan kepribadian. Ya, jadi pada orang bipolar itu ada perpindahan mood yang disertai juga ada perubahan dalam pikiran, energi, perilaku gitu ya, yang sesuai dengan moodnya gitu ya. Kalau pada kemarin kan kita bicara dengan pada pasien psikotik gitu ya. Pada pasien psikotik, mood dengan pikiran dan perilaku biasanya ada ketidaksesuaian. Tapi kalau pada pasien bipolar, gitu, antara mood, pikiran, energi, perilaku itu biasanya seirama gitu ya. Jadi dan biasanya ini berlangsung lama gitu ya, berlangsung kronis. Penyakitnya kronis juga sama seperti skizofrenia atau skizoafektif gitu ya. Dan biasanya juga berat. Jadi pada gangguan bipolar walaupun dia ada episode normal gitu ya, mood yang eutimik gitu, tapi gangguan ini juga cukup berat karena sering terjadi kekambuhan pada pasien bipolar. Jadi kalau pada bipolar gitu ya, ada mood yang meningkat atau elevasi, ekspansi atau irritable gitu ya, dia gampang marah, itu juga termasuk kriteria, bukan hanya dia harus happy berlebihan aja, tapi ketika dia terlalu irritable, menetap gitu, itu juga perlu dipikirkan suatu gangguan mood. Kalau pada manik, biasanya episode yang meningkat ini berlangsung sedikitnya satu minggu. Gitu. Pada orang manik biasanya disertai penurunan fungsi. Gitu. Jadi dia nggak bisa lagi melakukan aktivitas biasanya yang normal. Misalnya dia kalau misalnya dia kuliah jadi nggak bisa kuliah dulu sementara karena terlalu lagi manik diganggu kan gitu ya. Tapi kalau hipomanik beda, biasanya dia masih tetap bisa berfungsi dengan baik gitu ya pada kondisi hipomanik, dan biasanya peningkatan moodnya ini nggak terlalu setinggi pada manik. Tadi ingat ya grafiknya, kalau hipomanik tuh nggak terlalu meningkat gitu moodnya, kemudian biasanya berlangsung terus menerus selama 4 hari gitu ya. Tanpa terjadinya gangguan fungsi, dan pada hipomanik itu tidak ada gejala psikotik. Kemudian tapi ada juga yang kita namakan episode campuran ya. Jadi pada bipolar itu bisa aja dalam satu episode ya, mungkin namanya episode ini satu gunung ini balik lagi normal, itu namanya satu episode gitu ya. Tapi kalau misalnya pada satu episode terjadi dua mood yang naik turun, maka grafiknya atas bawah jadinya gitu ya, seperti itu. Ya. Itu dinamakan episode campuran. Jadi kadang-kadang pada satu episode itu ada episode manik dan depresi yang terjadi secara bersamaan, atau hipomanik dengan depresi gitu ya. Bukan berarti